Halo, selamat berjumpa kembali dengan konten Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat mengenai cerita zaman dahulu, ya, believe or not, ya, yaitu mengenai cerita Sundel Bolong, ya. Sundel Bolong arwahnya gentayangan. Siapa Sundel Bolong itu? Sundel Bolong adalah cerita horor dari nenek moyang kita waktu dahulu kala. Sundel artinya yaitu suatu perbuatan di mana sundel itu perbuatan yang kurang bagus, yaitu perbuatan jalang atau pelacur. Pada suatu ketika, Sundel Bolong, yaitu orang zaman dahulu mengatakan Sundel Bolong, ya, yaitu wanita jalang yang punggungnya bolong, ya. Kenapa? Yaitu dalam ceritanya Sundel Bolong itu adalah gadis yang cantik. Pada suatu ketika Sundel ini hamil, yaitu hamil di luar nikah, ya. Hamilnya Sundel ini sudah besar, ya. Ketika Sundel ini pulang dari kerja, di tengah perjalanan, yaitu perjalanan pulang kerja, ada seorang lelaki, ya, yang mengikuti Sundel. Kemudian laki-laki itu merayu, mengajak ke suatu tempat untuk diajak berbuat sesuatu. Namun di sini Sundel tidak mau melawan pada laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu memperkosa Sundel ini. Diperkosa, melawan, dan akhirnya Sundel ini meninggal dunia. Sundel ini kemudian dikubur. Beberapa hari setelah Sundel ini dikubur, Sundel ini melahirkan, tetapi tidak pada jalan yang semestinya, yaitu lewat punggungnya, yaitu punggungnya bolong, bayinya keluar dari punggungnya itu, ya. Jadi punggungnya bolong, ya, lubang, ya. Kemudian
kemudian anak yang lahir itu akan jadi tuyul ya, yang disebut jadi tuyul nantinya. Tuyul ini kalau sejarah perkembangan mungkin bisa sampai sekarang juga dipercayai tuyul itu untuk mencari kekayaan, yaitu mengambil uang ya di pasar atau di tempat-tempat rumah orang tertentu, yang ada uang diambil diserahkan pada yang mengangkat tuyul tersebut ya. Tuyul itu bisa dicari di tempat-tempat tertentu, di gunung-gunung yang angker ada tempat pesugihan ya, istilah saya tempat pesugihan bagi manusia. Di situ meminta pesugihan tuyul, nanti dari yang jaga tempat itu akan didoakan dengan ruatan doa tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, maka tuyul itu akan dipanggil dan akan datang. Kemudian tuyul itu diserahkan kepada yang meminta itu. Kemudian pulangnya digendong ya, di belakang digendong ya. Kemudian sampai rumah. Kemudian tuyul itu diberi tugas setiap hari, yaitu untuk membantu mencarikan uang, dan tuyul itu akan mengambil uang tanpa izin di pasar-pasar, di rumah-rumah dan sebagainya ya, untuk pesugihan manusia. Kemudian kita lanjutkan kepada ibunya, yaitu Sundel tadi. Kemudian karena tahu masyarakat itu melahirkan, kemudian dipanggillah para Sundel Bolong ya. Sundel Bolong itu arwahnya kalau malam ya, setelah melahirkan itu arwahnya selalu gentayangan. Arwahnya itu menggoda setiap laki-laki hidung belang ya, di jalan-jalan tertentu yang banyak lewat lelaki, orang lewat, yaitu banyak hidung belang, dia jalan di situ tiap malam. Dia menjelma sebagai gadis yang sangat cantik ya, menjelma gadis yang sangat cantik. Dan ketika diikutin, dia gadis cantik itu senyum-senyum dan ada suara, "Mari om, mari om." Nah, dan kemudian diikutin jalan terus, jalan di jalan itu yang dia mau kemana diikutin terus sampai pada rumah yang mewah. Ketika di tempat rumah yang mewah dia masuk, diikuti masuk, kemudian laki-laki itu disuruh masuk, kemudian di dalam laki-laki itu suruh golek-golek atau leyeh-leyeh di tempat tidur. Silahkan mau minum kopi atau teh, misalnya dibikin, itu minta teh, lalu dibikinkan teh di sebelah tempat tidur itu ya. Kemudian laki-laki itu ketiduran di tempat tidur itu ya. Setelah pagi dia bangun. Pada waktu bangun dia lihat kiri ke kanan, yang ada bukan tempat tidur yang kemarin dia masuk ya, tidur di situ rumah yang mewah, tetapi batu nisan kubur di sebelah kanan dan sebelah kiri, dilihat kuburan semua. Akhirnya laki-laki itu pulang ke rumahnya ya. Ternyata dia kena tarik hantu Sundel Bolong. Dia baru tahu ya,
Tetapi taunya itu ketika mau bangun lihat gadis cantik sundel bolong itu, ketika berbalik baru laki-laki itu lihat, dia ketakutan, punggungnya bolong, kemudian dia lari keluar, ya, karena ternyata kiri kanannya adalah batu nisan kuburan. Nah, kemudian dia mencari jalan untuk pulang ke rumahnya. Tetapi ada lelaki yang pernah memperkosa sundel bolong ini dan sampai meninggal dunia. Sundel bolong ini, laki-laki itu juga dipancing malam hari oleh sundel bolong ini. Dia berubah dengan wajah cantik, dia mengikuti dan diikuti oleh laki-laki yang memperkosa dulu itu. Dia sampai ke rumahnya yang mewah itu, kemudian dia golek-golek di tempat tidur, yaitu santai-santai tiduran di tempat tidurnya sundel bolong, sampai dia ketiduran, sampai pagi dia bangun, kemudian si sundel bolong datang menemui laki-laki itu. Tetapi ketika laki-laki itu melihat sundel bolong berbalik, ya, kanan, terlihat di sini, terus kebalik ke kiri, terlihat punggungnya bolong, ya, lubang, ya. Kemudian si laki-laki yang memperkosa ini takutnya bukan main. Teringat pada waktu dia memperkosa si sundel bolong itu, karena wajahnya kembali mirip seperti semula dia memperkosa itu. Dia ketakutan, kemudian dia lari mau pulang. Tetapi yang aneh, si yang memperkosa itu, laki-laki itu, kelaminnya berubah jadi kecil sekali, ya. Kalau yang tidak memperkosa tidak ada perubahan, cuman dia kiri kanan ada batu nisan. Tapi yang memperkosa, kelaminnya berubah menjadi kecil sekali. Itulah sekelumit cerita sundel bolong, ya, di suatu tempat zaman nenek moyang kita jadi cerita, ya. Kemudian supaya sundel bolong tidak menggoda lagi, masyarakat mendoakan arwah sundel bolong supaya diterima oleh Tuhan, oleh Allah, ya. Didoakan setiap malam Jumat didoakan, kemudian arwahnya bisa diterima oleh Tuhan dan tidak gentayangan menggoda manusia pada waktu malam. Terima kasih saudara semua atas perhatiannya mengikuti konten Sandi Suarso ini. Selanjutnya sampai jumpa pada konten yang akan datang. Terima kasih.